Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Tante mungkin sudah kenal saya, Iya. tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Nama saya Rifda Ati Haris, akrab dipanggil Rifda dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Iya. Mungkin Tante juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biasa mau Santai maki deh. ya. Nama saya Hasmiati. Iya, Pekerjaan ibu rumah tangga. Oh, Itu iya. kayaan saja di. iya Tante Sumiati. Jadi bagaimana kabar tak hari ini, Tante? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Kalau kesibukan tak hari ini? Cuman ngurus anak. Jadi Sama rumah tangga. oh, iya. Ngurus anak. Oke. Rumah. Sebelumnya saya minta maaf Tante karena sudah mengganggu waktunya. Iya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak karena Tante sudah bersedia untuk mengikuti wawancara pada kesempatan kali ini. Iya. Kemudian saya juga izin untuk merekam suara selama berjalannya wawancara. Ya boleh. Tapi sebelum kita memulai wawancara, seperti yang saya katakan sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat tujuan dari wawancara kali ini. Iya. Jadi, saya ingin mengumpulkan informasi terkait Ade yang akan saya jadikan sebagai subjek. Nantinya Ade akan mengikuti satu tes per minggu dan seluruh tes itu ada 2 tes. Dan tes ini adalah tes untuk mengukur IQ anak. Iya. Namun nanti hasilnya itu mungkin saya belum bisa berikan kepada Tante karena ini betul-betul hanya untuk pemenuhan tugas saya saja. Iya. Dan informasi apapun itu Tante akan bersifat rahasia dan dirahasiakan. Jadi sebelumnya saya ingin meminta kesediaannya Tante untuk mengikutkan Ade dalam praktikum tes CPM atau juga disebut dengan Colored Progressive Matrix dan bersedia untuk menjadi responden saya. Apakah Tante bersedia? Ya, siap bersedia. Oh, iya. Sampai Tante di sini ada tempat tanggal lahirnya Ade itu di mana? Makassar. Ya. Makassar 27 27 Januari Januari 2015. 2015. Sampai Tante bisa tanda tangan di sini. Saya dan sang. Iya. Orang tua wali di. Iya. Nama tidak? Iya, nama boleh. Saya akan tanda tangan di sini. Karena Tante bersedia, Iya. jadi mungkin kita langsung masuk saja pada sesi wawancara pada hari ini. Iya. Wawancara kali ini itu Tante akan berjalan selama 15 mungkin sampai 20 menit. Saya mungkin akan memulai dari identitas anak terlebih dahulu. Nama lengkapnya bisa disebutkan Tante? Nama lengkapnya Anak, iya. Muhammad Farhan Muhammad Farhan Arsyad Maulana. Arsyad Maulana. Nama panggilan? Farhan. Biasa dipanggil Aan juga. Iya. Jenis kelamin laki-laki di Tante? Laki-laki. Iya. Anak ke berapa? Kalau di kartu keluarga kan sebenarnya ada kakaknya, mungkin tidak dihitung dia kakaknya Iya. meninggal. Anak kedua. Anak kedua. Iya. Tempat tanggal lahirnya Tempat tanggal lahir. tadi sudah disebutkan. Iya, Makassar 27 Januari Makassar 2701 2015. Agama Islam. Iya. Kalau berat badan saat ini ada itu berapa? Tidak ku tahu nih, itu lebih 30 kayaknya. Iya, kurang lebih 30 di Tante. 35-an. Oh iya. Karena kayaknya agak gemuk. 35 lebih. Kalau asal daerah?
Daerah orang tua apa? Anak. Anak. Makassar saja karena lahir Makassar, tinggal Makassar juga. Oh, iya. Selanjutnya masuk ke identitas keluarga dari ayah kandung. Oh iya, ayah kandung. Ya, namanya kan Ayah Saiful Anam. Saiful. Saiful Anam. SY saja, Saiful Anam. Oh iya, Anam. Kalau alamat rumah di sini ya. Iya, Jalan Andi Tondro, Perumahan Geria Penamas. Nomor telepon? Tidak ku hafal HP itu. Ada itu di mana berapa? Oh iya, nanti saya tanya Om. Tidak ku hafal itu. Iya. Kalau tempat tanggal lahir? Suami. Iya. Kalau di sini tanggal 7 bulan 11. Tanggal 7 bulan 11. 1979. 1979. Status kependudukan Indonesia di? Indonesia ya. Iya. Agama Islam, Sama Islam. menikah. Pendidikan terakhir? SLTA. Sederajat kah? Pekerjaan Anda? Apakah itu kalau perjam wira swasta atau apa kalau begitu? Iya, wira swasta mungkin. Iya. Iya. Selanjutnya identitas ibu kandung. Nama apa Tante? Saya Iya, Hasmiati. Smiyati. Tempat tanggal lahir? Kalau tempatnya itu saya kayaknya itu hari saya sidrap mode. Ini Iya. kak di sini tapi di sini Manisa. Oh iya, Manisa. Iya ini sama. Iya. Sesuai kakak deh. Iya. Manisa 19 Agustus Agustus 1982. 1982. Pendidikan terakhir? Diploma 3. Diploma 3. Kerjaan? WRT. Ibu rumah tangga. DPR. Dapur. Jadi selanjutnya alasan kedatangan di sini itu saya izin centang bagian praktikum di Tante. Iya. Apakah adek pernah ada diagnosa medis sebelumnya? Maksudnya bagaimana itu? Ada riwayat penyakit atau kayak asma Tante, gangguan tidur? Sebelumnya Iya. kalau dari kecil itu sakit penyakitnya apa namanya step. Oh iya. Dari kecil itu dari kecil Ji Oh iya. step. Jadi pernah ada diagnosa medis sebelumnya? Iya. Iya. Kalau selanjutnya saya akan masuk ke data khusus anak, mulai dari riwayat kelahirannya anak. Iya. Iya. Kalau perkembangan masa kehamilan itu selama berapa bulan? 9 bulan tuh. Iya 9 bulan. Ada penyakit Tante pada masa kehamilan? Tidak ada. Iya. Usia kandungannya 9 bulan, Di? Iya 9. Riwayat proses kelahiran? Normal. Tempat kelahiran di Makassar. Makassar ya. Kalau penolong proses kelahiran? Bidan. Bidan. Iya. Bidan delima. Kalau ada gangguan Tante pada saat bayi lahir? Tidak ada. Tidak. Berat bayi? 4 kilo. 4 kilo. Iya. Pertama lahir kan? Iya. 4 kilo. Panjang bayi? Berapa? 79 kalau enggak salah itu. Iya. Kurang 79 cm kurang lebih. 79 cm. Iya. Tanda-tanda kelahiran pada bayi? Waktu awal mau melahirkan. Iya. Mules perut sakit toh. Iya. Baru itu aja Oh iya. mules.
Oke, selanjutnya itu tadi tentang riwayat kelahiran. Tante, selanjutnya riwayat perkembangan pada masa balita. Oh iya. Kalau menyusui ibunya itu hingga umur berapa Tante Ade? Jadi sebentar itu baru menyusui. Kayaknya cuman nggak sampai 2 tahun deh. Tidak sampai 2 tahun? Iya, kurang dari 2 tahun. Oh iya, kurang 2 tahun. Karena belum baru kayaknya 1 tahun. Iya, nggak sampai 2 tahun karena cepat kayak adiknya. Oh iya. Selang 2 tahun ada adiknya. Iya, kurang lebih 2 tahun berarti adiknya menyusu. Iya, Iya. menyusu. Kalau minum susu formula Iya, minum susu formula hingga umur berapa Tante? yang tapi kan kalau sekarang minum susu tapi jarang, Oh, kalau misalnya yang ini Tante, yang sering. yang sering. Iya. Sampai umur berapa itu? Adiknya 2 tahun. Oh, dia 2 tahun masih di situ minum susu aktif, minum susunya itu 2 tahun lebih. Masih berapa deh? 4 tahun nih. 4 tahun. Iya. Kalau imunisasinya adik lengkap atau tidak? Imunisasinya kurang lengkap kayaknya. Oh iya. Aku lupa Mi juga ada di kertasnya di rumah. Bukan buku, kertas sih, karena kalau di bidan. Karena dia itu Iya. ada riwayat stepnya. Iya. Lengkap jika parah. Sampai 1 tahun jika ya. Jangan Oh, iya. bilang saja kurang lengkap. Kurang lengkap. Oh iya. Kalau pemeriksaan penimbangan rutin berat badan itu waktu masa balita Masa balita dia. teratur gitu. Iya, Iya. ada juga. Setiap bulan imunisasi tuh. Iya. Kualitas makanan Apa ya, cukup lah. cukup. Iya, Kuantitas makanan cukup saja. adek pernah kesulitan makan atau tidak? Pas kalau lagi sakit, kurang sehat. Iya. Tapi secara keseluruhan waktu masa balita Enggak sih. enggak. Alhamdulillah makanya bagus gitu. Iya. Jadi tidak mengalami kesulitan makan ya? Enggak. Tadi itu perkembangan masa balita. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan fisik. Iya. Adek itu bisa berdiri pada umur berapa Tante? Berdiri. Iya. Berapa di? Karena jalan saja dia tuh 1,5 tahun baru bisa jalan. Berdiri berapa? Tidak tahu berapa, aku lupa saja. Mungkin kira-kiranya saya Tante. Kira-kira aku lupa misalnya. 1 tahun mau. Iya, 1 tahun. Satu Mama. tahun. Iya. Saya juga begitu Mama Bibi. Lupa, Mi. Pernah kan juga wawancara Bi, aku lupa Mi. Iya, karena itu saja. Bilang, Mama, cerita dari lahir ke sampai umur 17, lupa Mi. Ya. Kalau lama Mi. Itu Mi. Kalau kuliah IREKA itu cepat ki dia. Baru 4 bulan sudah miano. Beda-beda orang. Iya. Jadi adek itu bisa berdiri pada umur kira-kira 1 tahun. Iya, Iya. 1 tahun. Karena lambat di jalan. Iya, lambat jalan 1,5 tahun. Kalau dapat berjalan pada umur 1,5 tahun. Iya. Kalau adek sudah mulai naik sepeda roda 3 itu pada umur berapa? Umur berapa itu dulu? Paham lucu naik sepeda deh. 3 tahunan kayaknya. 3 3 tahun. tahun, iya, 3 tahun lebih. Sepeda kecil 4 tahun kah? 3 tahun lebih mau. Iya, 3 tahun lebih. Kalau naik sepeda roda 2? Sepeda roda 2 Iya, 4 tahun kapan? 4 tahun. Jadi selesai setengah tahun gitu. Karena dia itu kayaknya enggak pakai ban-ban gitu. Hmm. Pakai Pak. Iya. Jadi 3,5 tahun sepeda roda 3, 4 tahun mulai sepeda roda 2. Iya, sebentar sekali dia pakai sepeda roda 2. Oh, iya. Cepat dia naik sepedanya itu. Kalau adek mulai bicara dengan kalimat lengkap itu pada umur berapa? Wah, itu pertanyaan bingung kan. Lupa mah. Ya.
lengkap itu kayaknya 3 tahun sudah bisa ngomong lancar. Lancar kayaknya 3 tahun deh, 4 tahun. Iya 3 tahun kayaknya. 3 tahun lebih tuh. Iya 3 tahun Iya. lebih. 3 tahun lebih di tante. Iya. Adek pernah mengalami kesulitan gerakan? Enggak Jin. Iya. Iya. Kalau mulai gerakan yang bisa itu umur berapa tante? Kayak lancar, sudah lancar. Dan karena apa deh? Kayak jalan, Iya jalan lancar jalan. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya. Kalau status gizi balita itu baik atau kurang? Waktu masih balita Masih balita cukup lah. cukup. Iya. Riwayat kesehatannya baik atau kurang? Baik. Kalau adik itu penggunaan tangannya yang dominan yang mana? Kanan atau kiri? Kiri lihat. Oh Itu kiri. kalau mau pakai celana kiri. Iya. Kiri. Kalau lihat. menulis kanan dia. tapi dominan pakai tangan Kanan. kanan atau kiri? Kanan dia kalau Kanan. kanan dia. Kanan dia semua. Hmm. Selanjutnya di perkembangan bahasanya tante. Adik itu mulai meraba atau bercolote pada umur berapa? Ngoceh-ngoceh. Iya, Ngoceh-ngoceh kayaknya 2 tahunan. 2 tahun. Iya. Ke anak-anak itu belum jelas ununya tuh. Iya, tapi mulai Iya. celoteh. Belum. Iya. Iya. Kalau dia pernah mengucapkan mama pada umur berapa? Lupa saya itu kalau mama 1 tahun kapan? 1 tahun. Atau berapa? Kayak masih bilang ma. Iya, kalau yang bisa itu mungkin 4 bulan, umur bulan bisa. Oh iya 4 bulan. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa yang kalau misalnya kayak baru bisa bilang ma. Iya. Iya. Karena itu kan sudah kita tahu maknanya, berarti dia panggil ki Iya. mama. Reaksi anunya. Iya. Kalau berbicara dengan satu kata, Berbicara satu kata. pada umur berapa? 3 bulan maka apa? 3 bulan lebih lah. 3 bulan. Iya, 3 bulan ke. Kalau kata ditemu? Oh, kata itu Iya, dia. kata. Kata itu lebih dari 4 huruf biasa dia. Iya, Oh, berarti lebih dari 4 bulan. 4 bulan. Kalau sudah mulai berbicara dengan kalimat, Berbicara dengan kalimat itu kayak umur tahunan kayaknya itu kalau berbicara dengan kalimat 4 tahun, 3 tahun lah. 3 tahun. Adek punya riwayat genetik keluarga atau enggak? Genetik apa tuh yang dibilang? Riwayat penyakit genetik. Kayak masalah psikologis kah atau enggak, atau penyakit? Tidak, Enggak ada jadi. Iya. Selanjutnya kita mungkin akan masuk ke pertanyaan dimensi biologis. Tante bisa jawab dengan ya atau tidak. Iya. Iya. Apakah adik sering sakit 1 tahun terakhir? 1 tahun terakhir? Iya. 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 Sakit apa itu tante? Kalau boleh batuk tahu. pilek. Oh iya, batuk pilek. Iya. Apakah adik jarang mengunjungi dokter untuk memeriksa diri ketika sakit? Iya. Iya. Apakah adik sering mengalami kejang? Kejang Iya, waktu kecil. Waktu kecil. Iya, waktu kecil di bawah umur di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun ya? Iya, kejang. Paling 3 kali. Apakah adik sering mengeluh sakit perut? Iya. Iya. Ini lagi sakit perut aja. Hmm. Tidak tidur gara-gara sakit perut. Benar. Kalau adik sering mengeluh mual? Mual enggak. Tidak.
Sering mengeluh sesak napas? Tidak. Sering mengeluh sakit kepala atau pusing? Jarang-jarang, pas kalau aja mau demam bisa aja. Oh iya, jarang-jarang berarti ya. Iya. Kalau memiliki penyakit yang kunjung tidak sembuh? Tidak ada. Nggak ada. Kurang memiliki nafsu makan? Semangat nafsu makan. Berarti semangat di Semangat nafsu makannya. memiliki. Kalau sering mengeluh buramnya penglihatan? Tidak. Tidak. Sering mengeluh kurangnya pendengaran? Tidak. Sering merasa lelah dan tidak bersemangat ketika melakukan aktivitas? Tidak. Jadi itu kalau suruh olahraga cuma itu malas saja. Oh malas, tapi dia biasa enggak pernah dibilang tante kayak capek. Bilang begitu capek, panas. Hmm. Biasa kalau ayo olahraga. Sudah olahraga berapa kali keliling, 10 kali. Capek, capek nih bilang begitu. Tapi olahraga gitu tante? Iya olahraga Yes. Ji. Iya. Kerja kan Ji. Tapi enggak sering bilang capek. Enggak. Enggak. Kalau adek kurang berminat untuk olahraga? Iya kayaknya kurang olahraga dia. Karena berat badannya tuh Iya. berat. Malas ke olahraga. Jarang makan makanan yang sehat? Makan ya. Makan. Iya. Sering mengeluarkan keringat berlebihan saat berinteraksi dengan kelompok? Enggak. Enggak. Sering mengeluh jantungnya berdebar? Enggak. Enggak. Sering mengeluh sulit tidur? Kalau sulit tidur enggak. Enggak. Sering mengantuk ketika belajar? Enggak. Enggak. Tidak merasa lelah ketika melakukan banyak aktivitas gerak? Kalau bilang saya capek kalau terlalu Ki. Oh ya, jadi kalau misalnya lagi banyak anak kerja itu Iya. sering dibilang ya capek. Bilang capek, Oh, malas Ki. Iya. Iya. Kalau berat badan terus menurun? Meningkat berat badannya. Oh iya, jadi dia meningkat jadi. Meningkat berat badan. Iya. Tadi itu dimensi biologis. Selanjutnya dimensi perawatan diri. Iya. Nah, karena kondisi yang dialami oleh anak ini tuh misalnya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Iya. Apakah adik itu mengalami kesulitan untuk menaiki tangga? Enggak. Apakah adik belum dapat makan dan minum sendiri? Bisa. Apakah adik belum dapat mandi sendiri? Bisa. Sudah mandiri. Apakah adik belum dapat menggosok gigi sendiri? Bisa. Bisa. Apakah adik belum dapat buang air atau BAB sendiri? Bisa. Apakah adik belum dapat berpakaian sendiri? Bisa. Apakah adik belum dapat duduk dari posisi berbaring sendiri? Bisa. Bisa semua kecuali mencuci sama masak. Apakah adik belum dapat bergerak sekitar rumah? Bisa. Bisa. Suka jelas lari. Apakah adik belum dapat bergerak sekitar kampung? Bisa. Apakah adik belum dapat mengurus diri? Kayak gimana? Bisa. Bisa. Apakah adik tidak dapat menjaga kedekatan jarak secara fisik dengan lawan jenis? Tidak tahu itu. Pemalu-malu kalau sama perempuan. Jadi jaga jarak jadi karena malu Ki. Iya. Oh iya.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke dimensi kognisinya adik Tante. Iya. Jadi ini dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya juga. Iya. Apakah adik kesulitan mengenal bentuk-bentuk ruang seperti lingkaran, segitiga, segi empat? Bisa. Bisa. Apakah adik kesulitan mengenal warna? Bisa. Apakah adik kesulitan untuk mengenal konsep isi yang kayak sedikit, banyak? Oh, bisa. Bisa. Sudah. Apakah adik kesulitan untuk mengenal konsep arah, kiri, kanan, samping? Bisa. Apakah adik kesulitan untuk mengenal konsep ukuran, panjang, pendek? Bisa. Apakah adik kesulitan untuk menghitung jumlah benda? Bisa. Apakah adik kesulitan untuk mengenal angka? Bisa. Apakah adik kesulitan untuk mengenal huruf? Bisa. Apakah adik kesulitan untuk membaca dan menulis? Bisa. Apakah adik kesulitan untuk memahami isi di dalam bacaan? Bisa. Apakah adik kesulitan untuk memahami soal penjumlahan dan pengurangan? Bisa. Apakah adik kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah? Bisa. Kerja sendiri. Jadi kerja sendiri Iya, kita nih kalau PR. tugasnya. Kalau itu ya. Apakah adik kesulitan untuk menjawab pertanyaan saat ujian? Bisa. Bisa. Apakah adik pemahaman bahasanya itu terbatas? Bisa sih. Kecuali ke bahasa-bahasa Makassar itu agak anu tuh. Oh iya, tapi kalau bahasa Indonesia lancar gitu kan? Iya, ngerti ya. Apakah adik kurang dapat menerima instruksi? Maksudnya? Kayak kalau misalnya kita suruh Ki, itu dia taunya instruksi sederhana saja. Kalau kita suruh Ki dengan kalimat yang susah, itu dia kurang bisa terima. Bisa jadi. Bisa. Jadi. Apakah adik sering mengulang-ulang kata? Enggak. Enggak. Apakah adik sering kali sulit memahami orang lain yang berbicara dengannya? Kalau orang nanya sama dia, Iya. mengerti sih. Mengerti. Bisa dia. Apakah adik sering kali mengalami kesulitan untuk mencari kata yang tepat untuk berbicara? Tidak sih. Tidak. Apakah adik berbicara dengan artikulasi yang kurang jelas, cadel, atau sengal? Orang pemalu. Jadi pemalu. Apakah adik cenderung mengikuti pilihan orang lain? Enggak. Apakah adik tidak dapat memutuskan sesuatu ketika ada dua pilihan? Bisa. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Apakah adik kesulitan ketika harus memilih makanan atau pakaian yang ditawarkan? Tidak. Tidak. Apakah adik kesulitan mempertimbangkan untung dan rugi sebelum membuat keputusan? Gimana itu dia? Tidak juga. Tidak. Jadi mengerti ini. Mengerti dia. Apakah adik atensinya kurang fokus pada satu objek? Enggak ya. Apakah adik selalu menunjukkan perilaku mencontoh orang lain di dekatnya tanpa disertai pemahaman? Tidak pernah Jina ikuti temannya ini Tante? Enggak kadang mana dia, karena saya juga jarang melihat temannya di sekolah bagaimana. Iya, tapi dari penglihatan tadi dia sering mencontoh orang lain atau tidak? Biasa ikuti temannya, bahasanya, dari cara ngomongnya tuh. Oh iya. Jadi biasanya kadang-kadang begitu dia Tante? Iya. Iya.
Apakah adik bercoloteh dengan bahasa yang tidak dimengerti orang lain? Tidak. Tidak. Selanjutnya ini masuk ke dimensi emosinya, Tante. Ya. Nah, ini juga dibanding dengan anak-anak yang lain. Oke, apakah adik merasa rendah diri? Ya, malu-malu. Iya, Dik. Itu Malu. pemalu. Kalau disuruh apa tuh yang berani adiknya. Biasa kalau disuruh kemana malu. Malu. Apakah adik malu atau takut untuk bertemu orang lain? Oh, nanti pergi. Malu. Hah? Oh, nanti pergi. Itu tanya mau jika. Oh, Iya. Nanti Iya. main-main di sana, Tante. Iya. Iya. Cuma itu orangnya pemalu, tapi kalau ada yang temani enggak Ji. Iya, sama saya. Iya. Nah, apakah adik malu atau takut untuk bertemu orang lain? Malu. Iya. Apakah adik merasa tidak berdaya atau pesimis? Gimana itu pesimis? Kayak sering Ki mau coba tapi ragu-ragu kita. Ya itu Mi. Pesimis kayaknya. Pesimis. Ke- Apakah adik muda putus asa dan tidak mencoba kembali ketika mengalami kegagalan? Iya. Enggak Ji. Enggak. Apakah adik sering menyesali diri sendiri? Kadang gitu kalau misalnya ambil keputusan tak bilang coba tadi ini kuanu belakang di baru. di belakang sudah Iya. bertanya bilang, kenapa tadi ini yang Cerita begitu. kenapa tadi saya tidak pergi coba Iya. pergi kak begitu. Jadi masih sering Ki sesali setelah membuat keputusan nih Tante. Iya. Karena Kayak ini misalnya- tadi benar kayak misalnya- jawabanku, tapi kayak tidak misalnya. angkat tangan, nah. Oh iya, Ya, begitu. Iya. kakaknya juga bilang mau ikut nanti bilang ikut sudah nih ikut coba tadi tidak tidak sendiri kak di rumah. Oke. Apakah adik pernah merasa iri hati? Sama saudaranya. Iya. Iya biasa sama adiknya iri namanya Nana. Iya. Apakah adik pernah merasa curiga terhadap orang lain? Kalau bahasanya itu biasa kalau ada misalnya barangnya hilang tuh atau terselip biasa nuduh adiknya begitu tuh. Iya, jadi Adik kapan itu yang ngambil nih atau sembunyi. jadi sering kayak begitu di Tante. Iya. Apakah adik sering merasa was-was atau cemas? Enggak. Apakah adik tidak melakukan kesalahan? Ya pasti nih melakukan. Lakukan. Tidak orang tidak pernah salah. Iya. Apakah adik sering membenturkan kepala atau menghentakkan kaki? Kaki. Kalau lagi Menghentakkan marah. kaki. Iya, kalau lagi jengkis atau marah sama adiknya nantakkan kaki nah. Lari. Tapi itu dalam skala sering kan, Tante? Tidak, pada saat marah aja. Apakah adik merusak barang atau menyakiti binatang ketika marah? Tidak. Apakah adik cenderung murung atau menyendiri? Mana ya? Bedanya murung sama menyendiri. Murung itu kayak pergi Ki sama gitu Tante, kayak menyendiri Ki juga karena murungnya itu. Dia memang agak pendiam di sekolah, tapi ada ya temannya. Tapi berteman gitu tadi? Berteman dia. Cuma dia lagi cenderung banyak diam. Karena malu tuh pemalu. Iya, tapi dia bersosialisasinya itu bagus Ci kalau sama temannya. Iya bagus Iya. dia. Itu kalau gurunya bilang yang paling pendiam itu Farhan di sekolah. Kalau bilang gurunya jangan deh keluar, tidak keluar itu dia. Temannya itu masih lari-lari keluar. Menurut dia tahu, ah. Iya menurut. Iya. Menurut Kalau Ci, bilang gurunya begini, nah ikuti kok dong. Iya. Malahan kalau di sekolah itu jadi contoh, nah bilang gurunya itu kalau di sekolah gurunya bilang ini anak tak jadi contoh bu, kalau temannya itu lari-lari dilarang cerita dia paling jadi contoh. Iya. Dia banyak diam, Diam. disuruh diam. Iya. Diam tapi menurut jadi Tante. Iya menurutku. Apakah adik sering merasa sedih atau marah ketika teringat kondisi tubuhnya? Enggak.
Tidak. Apakah adik sering melukai diri sendiri ketika marah? Tidak. Tadi itu dimensi emosi, tante. Selanjutnya kita masuk ke dimensi sosial. Nah, ini sama juga dengan sebelumnya. Ini bila dibandingkan dengan anak-anak lain. Iya. Di sini banyak sekali. Apakah adik sulit menerima kekalahan? Enggak, jadi sabar gitu kan. Iya, sabar kalah, jadi anaknya. iya. Apakah adik mau menang sendiri? Enggak. Tidak. Apakah adik menunjukkan perilaku tantrum ketika keinginannya tidak terpenuhi? Tidak. Sabar. Saya kalau bilang Kak tidak, Sabar. mau ngeli HP bilang Kak jangan, tidak aja. Tidak. Apakah adik sangat bergantung pada pengaruh orang dekatnya atau orang lain? Maksudnya Kayak suka ikut-ikutan sama orang? Tidak. Apakah adik mencari perhatian orang lain? tidak. Tidak. Apakah adik tidak memiliki orang yang dekat dengannya? Ada aja temannya, teman-teman ada. dekatnya. Ada. Apakah adik mengganggu orang lain di sekitarnya? Enggak. Apakah adik tidak mengetahui apa yang orang lain harapkan padanya? Tidak kan. Tidak. Jadi dia belum tahu tante. Kalau misalnya apa itu? Kalau misalnya kita suruh Ki diam, dia itu ikut Ji juga atau Oh, kalau begitu iya. Kalau disuruh diam, diam. Hmm, Iya. Menurut dia. apakah adik tidak mengetahui alasan mengapa selalu dilarang? Kalau misalnya kita larang Ki, Iya. Tahu dia. ini tahu jadi. Apakah adik patuh terhadap aturan walaupun tidak memahami alasannya? Satu. Apakah adik tidak patuh menerima perintah orang terdekat atau orang lain? Patuh. Mendengar di kodong itu disuruh begini. Iya, Dik. Apakah adik sulit mendengarkan pendapat orang lain? Tidak. Apakah adik kurang memahami perasaan orang lain ketika berbicara dengannya? Tidak. Apakah adik membutuhkan waktu untuk dapat berinteraksi atau bermain? Tidak. Apakah adik merasa asing di keramaian dan lingkungan baru? Karena itunya Ji malu-malunya Ji kalau Iya, misalnya iya. Jadi kalau awal-awal itu memang malu-malu kita. Malu-malu Ji. Iya. Kalau lingkungan baru Iya. tapi kalau lama-lama, Lama-lama anu Ji. iya ikut Ji juga sama. Iya. Iya, menyesuaikan. Menyesuaikan. Apakah adik tidak dapat mempercaya orang lain? Bisa Ji percaya. Iya. Apakah adik jarang memulai percakapan terlebih dahulu? Iya itu begitu. Kadang temannya pi baru. Yang bicara sama dia Ajak ya. ngomong. Tapi kalau sama adanya biasa dia yang mulai sama saudaranya. Karena merasa dekat mungkin. Iya. Kalau orang baru. Orang lain itu orang baru kayaknya tidak. Orang dia yang bertanya. Oh iya. Kalau adik, apakah adik tidak memiliki teman sejak 2 tahun terakhir? Punya Punya. teman sekolah. Iya. Apakah adik tidak memiliki cita-cita yang sama selama 1 tahun terakhir? Punya. Cita-citanya apa itu Kak? Gue lupa ya namanya. Iya, biasa tuh anak-anak begitu. Iya. Kalau mau kan saya jadi anu, Iya. polisi. Biasa berubah-ubah juga tante. Iya berubah-berubah. Apakah adik tidak memiliki keyakinan untuk menggapai cita-cita? Punya. Apakah adik sangat terpengaruh oleh pendapat orang lain? Tidak juga. Apakah adik tidak mengetahui apa yang disukainya? Tahu. Apakah adik belum mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya? Tahu Ji kelemahannya. Oh iya, tahu jadi kelemahan. Iya.
Jadi nggak tahu aja dirinya bagaimana. Iya, nanti kita sama. Kadang itu kalau misalnya diajak kita pergi bilang jangan dia nanti muntah kak mabuk kak kan naik mobil tuh. Iya, nggak tahu jangan aja ya. ya. Hmm. Biasa kalau ngajak mau naik mobil, iya naik mobil lo orang bu jangan dia nanti muntah kak. Antisipasi memang karena nggak tahu aja dirinya kok. Iya. Iya bilang ada anunya. Nggak Iya. tahu Ada kekurangannya. penyakitnya. Bilang naik mobil. Sadar dia. Apakah adik suka menyendiri tuh? Kalau di sekolah menyendiri ikut di bergaul sama teman cuman dia diam Oh. nggak terlalu lincah-lincah Tapi tidak menyendiri gitu Enggak, toh? enggak. Oh iya. Cuman dia berarti bersosialisasi di tangan-tangannya. iya cuman nggak banyak ngomong Oh iya. paling dia ikut berdiri teman-temannya Oh, jadi sampingnya. bukan tahu menyendiri tapi memang malu ki. Iya, jarang. malu, Ki. Iya. Apakah adik dijauhi temannya? Tidak. Tidak. Apakah adik mudah tersinggung? Tersinggung nih kayaknya nggak dia apa namanya nggak terlalu perasa dia biasa kalau kutanya ki tidak narasa bilang dia ditanya Oh. bilang ih ada tuh orang suka makan tidak peduli santai Tidak peduli jadi enggak jadi tidak terlalu tidak peduli ki jadi enggak apa namanya? mudah tersinggung. tidak mudah tersinggung ya. Iya. Apakah adik sering menghindari kontak mata dengan orang lain Kalau Jadi sama harus saya di mama ini. karena malu-malu dia? Diwawancarai. kalau Minum malu kita nanti. iya. Kalau malu-malu itu dia Apakah adik sering bertentangan dengan orang lain? iya maksudnya Bertentangan tante kayak mungkin berkelahi ki. saya tidak jarang dia berkelahi dia tapi jarang paling banyak mengalah Apakah adik menyakiti orang lain secara fisik maupun kata-kata? sama saudaranya jadi kalau orang lain tidak Apakah adik cenderung relatif terhadap rangsang dari luar tanpa disadari pemikiran reflektif? tidak Selanjutnya itu dimensi spiritual tante. iya Apakah adik belum mengetahui cara berdoa? tahu Juara satu tahu di mana? hafalannya lumayan Di tempat mengaji. Apakah adik jarang mengunjungi tempat ibadah untuk melakukan ibadah rutin? sering Sering. Apakah adik belum mengetahui apa yang mengakibatkan dosa dalam agama? tahu Apakah adik belum menjalankan ritual harian agama? tahu ya dia menjalankan bukan 5 waktu media Di luar kamar di iya di masjid terusnya dia sholatnya kalau di sekolah Selanjutnya itu tante bakat atau minat dan potensi anak. iya Bakatnya adik itu di mana? saya juga itu kalau bakatnya belum mereka. sering kuliah dia Menggambar. menggambar Oh iya, menggambar. gambar-gambar itu yang kayak di game ngeliat Iya. Jadi dia menggambar tante? iya banyak menggambar di Banyak rumah menggambar. tapi gambar ya gambar begitu ji gambar orang lidi gambar Tapi sering menggambar, cuman belum ke yang difokuskan menggambar tante. iya enggak asal menggambar ji Iya. Tapi dibanding dari hobi-hobi yang lain dia itu lebih Itu sering kalau menggambar. kusuruh belajar paling belajarnya 5 menit sudah itu menggambar Apakah ada hal-hal yang disukai adik? kayak Makanannya apa? banyak kalau makanan suka banyak suka Suka salah satu yang disuka adik itu sukanya bakso bakso. makanan favoritnya bakso semua sebenarnya dia kalau makanan cuman satu tidak suka kacang hijau bubur kacang hijau nggak hijau. suka. Iya. Kalau tempat yang disukai adik Pantai. pantai. Mainan yang disukai adik Mana apa deh? Naik sepeda. main sepeda. Teman yang disukai adik Ada teman tapi saya lupa namanya. Ada. ada teman. Ada. Olahraga yang disukai adik Paling olahraga apa deh? Jalan kaki saja.
Iya. Karena kalau main bola belum tahu main bola begitu Ji. Tapi olahraga tante, kayak sering nih. Jarang. Paling 1 kali seminggu di sekolahnya. Oh iya. Kalau acara TV yang disukai adek? Nonton film kartun. Film kartun. Apa itu tante kalau boleh tahu? Ya, Ipin Upin. Nih. Kalau berjalan-jalan di mana biasa tante? Ya sukanya di mana? Sekitar sini Ji. Di kompleks. Di kompleks ya. Kalau adek bermain game, sukanya game apa? Kalau main game itu mah saya enggak kasih HP. Jadi jarang ini. Tapi kalau di rumahnya orang itu biasa aja nonton mungkin. Main game katanya apa itu? Lego. Lego. Baik tante, karena semua pertanyaan sudah terjawab. Saya minum gini dulu tante. Kalau misalnya saya ulang kembali, data yang diberikan tante itu sifatnya rahasia dan terjamin kerahasiaannya. Saya kembali untuk mengucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah tante ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak ada deh. Jika tidak, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.